Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana saudara kabarnya? Alhamdulillah, semoga jawabannya menjadikan saya senang karena saudara dalam kondisi sehat. Meskipun perkuliahan daring, saudara tetap harus menjaga stamina, imun, sehingga bisa melawan berbagai penyakit yang masuk, apalagi ancaman pandemi COVID-19. Alhamdulillah saudara sehat semuanya. Ayo kita mulai untuk memasuki perkuliahan. Ini adalah perkuliahan yang ketiga, tema mata kuliah sosiologi politik. Jadi kita akan membahas lanjutan dari, kalau pertemuan pertama kita masih ingat kan? Saudara bisa membedakan tentang sosiologi politik, sehingga menjadi enak untuk menjadi bekal saudara menghadapi masa depan saudara. Pertemuan kedua kita sangat tahu tentang struktur sosial politik, dan pertemuan ketiga adalah kita membahas tentang dimensi kajian sosiologi politik. Masih ingat, kita mempunyai tugas utama di mata kuliah ini. Kita harus bisa menghasilkan sebuah paper dengan berbasis pada kedekatan apa yang saudara teliti. Masing-masing kelas sudah kita bedakan. Nanti sesudah menerima materi ini, saudara ada instruksi selanjutnya. Ayo kita memasuki, lihat papan. Pertemuan ketiga sosiologi politik, dimensi kajian sosiologi politik. Ini adalah buku-buku yang menjadi referensi. Saya selalu mengingatkan kepada saudara supaya saudara dekat dengan buku-buku tersebut, karena dengan buku-buku ini saudara akan mudah memahami tentang sosiologi politik. Karena di kelas ini saudara hanya sebentar, bertemu dengan dosen kan hanya sebentar. Kalau saudara tidak menindaklanjuti dengan membaca sendiri dan berdiskusi sama teman-teman, pasti kurang. Kalau konten ini kan hanya sekitar 30-an menit. Sesudah itu saudara memberikan komentar. Komentar itu bisa dipahami sesama teman, saling bisa memahami, menguatkan. Apalagi saudara mengoreksi sesama teman. Nah, akan lebih kaya lagi ketika saudara mempunyai khazanah dengan membaca buku-buku plus jurnal-jurnal yang mensupport dengan mata kuliah ini. Selanjutnya kita mereview pada pertemuan 2 kemarin, pengelompokan infrastruktur politik. Ini menghangatkan lagi partai politik, elite group, ormas, interest group, pressure group, opinion leader, birokrasi group, media massa, kemudian massa atau crowd, kerumunan, yang ini semua menjadi infrastruktur politik yang selanjutnya dikelompokkan atau pengelompokan infrastruktur politik. Semoga saudara ingat pada pertemuan kedua kemarin. Selanjutnya kita kepada tema kita hari ini, dimensi kajian sosiologi politik, dengan mengambil referensi utama Tom Bottomore yang dalam political sociology atau sosiologi politik, bukunya pada tahun 1979. Sosiologi politik itu, kata Bottomore, itu mengatakan ini tentang mengkaji tentang power, kekuasaan, dengan berbagai konsep yang beragam, termasuk otoritas kekuasaan, pengaruh, kekuasaan, dan kekerasan. Otoritas, kalau saudara mempunyai otoritas, maka sadar, oh, nanti itu yang kita pelajari. Meskipun saudara pada saat ini otoritasnya masih cukup sangat kecil, tetapi ketika berbicara pemimpin, maka otoritasnya sangat tinggi. Bahkan sampai hal itu bisa dilihat menguntungkan A, B, ataupun lainnya. Pengaruh, ia belajar mengkaji tentang pengaruh kekuasaan, atau bahkan di luar kekuasaan itu sendiri, dan kekerasan yang sedikit banyak di dalam the power, the kekuasaan,
yang namanya kekerasan itu sedikit banyak hadir. Tidak hanya belajar di Indonesia, di semua negara kekerasan relatif hadir, meskipun sedikit banyaknya sangat relatif, tergantung pada seni pengaturan negara. Sosiologi politik mendorong kajian elit dapat diikuti pemikiran Pareto dan Muska dalam perspektif Marxian yang memilih pentingnya analisa kelas dan formasi sosial. Jadi kalau kita ngomong Marx, maka yang tampil temanya adalah analisa kelas. Tapi ketika kita ngomong Pareto, maka formasi sosial. Yang tertarik pentingnya stabilitas dan mengabaikan masalah-masalah perubahan, diikuti pemikiran Durkheim dan Huntington dalam tema politik. Jadi Huntington dan Durkheim memberikan sumbangsih besar terkait dengan sosiologi politik ketika kajiannya menampilnya pentingnya stabilitas dan mengabaikan masalah-masalah perubahan. Jadi Durkheim, Huntington, stabilitas, ketenangan, berbeda dengan sekali lagi Pareto, Muska atau Marx. Ini menarik bagi saudara semuanya. Jadi sangat luas kajian kita. Selanjutnya, membahas tentang dimensi kajian sosiologi politik. Pertama yang kita bahas adalah kajian kekuasaan, power atau the power. Sosiologi politik juga menaruh perhatian kepada kekuasaan yang beragam, perhatian juga pada otoritas dan atau kewenangan. Jadi memang menyambung ya, yang sebagaimana yang kita kupas sebelumnya. Kekuasaan disandingkan dengan penggunaan kekerasan atau kekuasaan dengan paksa. Sedikit banyak elit penguasa, rezim penguasa menggunakan kekerasan untuk kekuasaannya. Bahkan sebagian memaksa. Jadi pada dasarnya kekuasaan itu adalah di tangan rakyat dan selanjutnya mereka diwakili oleh legislatif atau presiden itu merupakan simbol dari rakyat juga, tetapi pada perjalanan selanjutnya mereka yang simbol dari rakyat menggunakan kekerasan untuk kekuasaan segelintir penguasa. Sekali lagi, berbicara atau mengkaji ini di semua negara, tidak hanya di negeri kita. Objek sosiologi politik menyangkut fenomena kekuasaan di masyarakat pada umumnya, negara, bangsa, kerajaan, suku, tipe masyarakat, gerakan sosial, organisasi, dan institusi. Jadi semuanya, tidak cukup membahas tentang penguasa saja. Karena terkadang penguasa itu disetir oleh misalkan gerakan-gerakan sosial. Jadi NGO sangat berpengaruh dan menyetir atau mengendalikan kekuasaan. Organisasi masyarakat, taruhlah organisasi keagamaan, terkadang juga mengendalikan negara. Padahal dia tidak terlibat dalam proses politik. Meskipun kita pahami memang di dalam dunia demokrasi semuanya memang berawal dari rakyat. Itulah terkait dengan dimensi kajian sosiologi politik pertama, kajian kekuasaan power. Kajian kekuasaan the powers ini adalah dia bisa dimainkan oleh penguasa itu sendiri, bisa oleh orang-orang di sekitarnya atau kelompok-kelompok di sekitarnya. Intinya, dia bahkan sampai berpeluang untuk menggunakan kekerasan. Padahal berbeda ya ketika mereka terpilih. Ketika mereka terpilih itu anggun, santun. Tapi ketika terpilih berbeda.
Inilah hal yang perlu dikaji. Mengapa terjadi perbedaan sebelum dan sesudah terpilih? Mengapa terjadi perbedaan perilaku sebelum dan sesudah terpilih? Mengapa terjadi perbedaan perilaku organisasi atau perilaku gerakan sosial atau perilaku organisasi sebelum dan sesudah dia berkuasa? Ini dimensi kajian sosiologi politik yang pertama, kajian kekuasaan. Oke, selanjutnya kita kajian state dan civil society. State dan civil society merupakan kajian atau dimensi yang kedua. Pemisahan antara state dan civil society itu di beberapa negara sangat beragam. Ada yang sangat menyatu, ada yang sangat dibedakan, ada yang sangat dipisahkan. Kapitalisme modern muncul dengan sistem produksi yang memerlukan dukungan, kekuatan, dan kebebasan yang lebih besar. Menghadapi civil society dan bourgeois society, ini adalah tema-tema di dalam ekonomi politik. Juga berhubungan dengan mode produksi, kepemilikan, dan buruh berhadapan dengan kekuatan politik yang terorganisir, maksudnya state. Jadi dalam dimensi yang kedua, state dan civil society ini, kapitalisme modern itu berharap bahwa dia menguasai sistem produksi dengan dukungan kekuasaan, dengan kebebasan yang lebih besar, maksudnya dukungan yang lebih besar di dalam proses taruhlah produksi tadi dalam sebuah negara. Dia berharap tidak diatur, negara tidak usah mengatur lah. Civil society atau civil society juga biarkan mereka berjalan sendiri, tidak terlalu berpengaruh, karena kapitalisme modern ingin posisinya itu tidak diganggu oleh siapapun. Negara tidak usah mengganggu. Transformasi pemikiran Hegel dalam civil society mempengaruhi pemikiran Marx bermuara pada ketegangan hubungan state dan civil society didasarkan pada transformasi masyarakat atas dasar mode produksi kapitalis yang menimbulkan konflik kelas, kaya miskin, bourgeois, proletar. Maksudnya, apa yang disampaikan oleh Marx dengan terkait pemikirannya Hegel dalam civil society. Jadi kalau kita berbicara Hegel ya, itu kan juga sedikit banyak berhubungan dengan Marx, yang hal itu semuanya bermuara pada hubungan state dan civil society. Ketika terjadi transformasi masyarakat dan mode produksi kapitalis dibebaskan, berkeliaran begitu tanpa ada keterlibatan negara dalam proses pengaturannya, maksudnya state tanpa diatur, maksudnya state tidak boleh mengatur terhadap keberadaan civil society, maka hal ini akan memunculkan konflik kelas. Kaya miskin, yang kaya kalau dalam lagunya Rhoma Irama itu yang kaya, yang miskin makin miskin. Intinya bahwa orang yang sudah menemukan jalan terus akan sukses, orang yang tidak menemukan jalan. Nah, di sini posisi kajian state dan civil society selalu terjadi. Maksudnya antara kapitalisme modern dan pemikiran Hegel yang agak kontra terhadap pemikiran Marx itu selanjutnya menjadi kajian menarik untuk diperbincangkan secara kontinu. Supaya tidak terjadi ya kaya miskin selanjutnya tidak bisa bertemu, kelas bourgeois, kelas proletar kemudian tidak bisa bertemu. Meskipun sekali lagi dalam sebuah negara kita membicarakan sosiologi politik, kajian di dalamnya itu beragam. Ketiga adalah kajian demokrasi dan formasi masyarakat modern. Fokus perkembangan kepada masyarakat demokrasi untuk kajian yang ketiga ini. Tocqueville menyoroti perkembangan masyarakat demokrasi dan formasi masyarakat modern. Berbeda rezim terdahulu, yaitu maksudnya di Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Tocqueville itu ya salah satu referensi ilmuwan politik yang beliau menyoroti
perkembangan demokrasi, masyarakat dalam negara demokrasi yang ya masyarakat modern dengan masyarakat yang lampau terkait dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pemerintahan demokratis harus memberikan perhatian pada kesejahteraan mereka yang mayoritas, menegakkan tatanan bebas, moderat, dan tertib. Dia mengabaikan kapitalisme industrial. Jadi seharusnya kalau bahasanya Tocqueville, ya, bahasanya Tocqueville itu pemerintahan demokratis itu harus memperhatikan terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak boleh bebas. Maksudnya dalam dunia bebas kemudian mengabaikan terkait dengan keberadaan masyarakat itu. Meskipun negara juga diharapkan menegakkan tatanan bebas, moderat, dan tertib, dalam artian ada keseimbangan demokrasi dan formasi masyarakat modern tersebut. Karena kata Tocqueville, pilihan kajiannya adalah revolusi demokrasi, tidak hanya revolusi industri sebagaimana yang ditampilkan oleh Marx. Jadi revolusi demokrasi, kalau berbicara revolusi demokrasi, maka tidak cukup hanya kebebasan individu dalam proses kehidupan di tengah-tengah masyarakat, tetapi negara perlu terlibat. Itu dimensi yang ketiga, kajian demokrasi dan formasi masyarakat modern. Selanjutnya yang keempat, kita menampilkan kajian elit dan kajian kelas. Pentingnya kajian tentang kekuatan politik independen dapat dijumpai pikiran Muska dan Pareto. Keduanya berseberangan dengan Marx. Memang mulai dahulu yang namanya perbedaan pola pikir itu terjadi. Ya sebetulnya mereka ingin menampilkan terbaik. Bahkan sampai hari ini itu juga terjadi. Tetapi terkadang kekuasaan itu menerjemahkan yang berbeda. Pareto mengatakan, menegaskan bahwa peran elit adalah fakta sosial yang universal. Itu Pareto. Fakta sosial yang universal, tidak terfragmentasi dan tidak dapat diubah, sebuah kehidupan perbedaan antar individu. Jadi, apa yang disampaikan Pareto bahwa keberadaan elit, peran elit sering merupakan fakta sosial yang sangat universal, tidak terfragmentasi dan tidak dapat diubah. Sebuah perbedaan antar individu itu merupakan tema apa yang disampaikan oleh Pareto. Marxis, kelompok Marxis lebih fokus peninjauan ulang peran negara, sedangkan teori elit lebih menaruh perhatian pada pengaruh bebas institusi politik dengan sistem partai atau pemerintahannya. Marxis fokus analisa kelas. Teori elit melihat kehidupan politik dari kacamata komunitas nasional. Jadi Pareto sama Marx atau Muska sama Pareto sama Marx itu memang berbeda cara memandang bagaimana keberadaan negara, maksudnya elit negara dengan kelas. Apakah perlu ada keterlibatan elit atau tidak perlu? Kalau bahasanya Marx, ya semuanya dibebaskan saja, tidak perlu negara itu untuk terlibat. Sekali lagi itulah apa yang disampaikan untuk sekali lagi dimensi keempat dari sosiologi politik. Yang kelima adalah kajian instabilitas dan instabilitas. Tidak cukup melihat dari teori konflik. Jadi kalau stabilitas, instabilitas dalam sebuah negara atau lembaga atau civil society terkadang yang dilihat itu adalah hanya pada tataran konflik, padahal sebetulnya tidak. Memfokuskan perhatian pada fungsi dan institusi politik, ia penting karena sebagai penggerak sistem sosial dalam membangun stabilitas, tertib sosial, dan keseimbangan. Stabilitas
atau instabilitas itu penting dikaji karena berefek terhadap gerak atau tidaknya sistem sosial untuk membangun stabilitas, tertib sosial, dan keseimbangan yang ada di masyarakat dalam sebuah negara. Di sisi lain, ada penekanan pada kekuasaan sebagai akar penyebab timbulnya instabilitas dan potensi perubahan. Jadi, ada pikiran lain bahwa negara yang sangat berpengaruh ini selanjutnya ketika dihubungkan dengan tema-tema Petra Saudara juga sangat berhubungan. Stabilitas dan instabilitas itu berangkat dari mana? Berangkat dari masyarakat atau berangkat dari negara? Atau sebaliknya? Itulah kajian dimensi yang kelima yang sekali lagi selalu menjadi tema menarik untuk kita bahas. Ini adalah selanjutnya pendekatan kajian sosiologi politik. Saudara mungkin agak kecil ya tulisannya, tapi saudara tetap bisa melihat bagaimana pendekatan kajian sosiologi politik bisa dikupas satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 8, dari penanda, tradisional, behavioristik, post behavioristik. Di situ saudara bisa menilai tentang bisa mempelajari tentang pertama nilai, value tradisional itu nilai terkait dengan fakta. Kalau di dalam perilaku nilai terpisah dengan fakta. Ya, selanjutnya post behavioristik, fakta dan nilai terkait dalam tindakan. Jadi masyarakat tradisional, masyarakat behavioristik, masyarakat yang maksudnya masyarakat tradisional dan atau penilaian terhadap kajian perilaku atau kajian pasca behavioristik itu berbeda, memberikan apresiasi penilaian terhadap nilai itu sendiri atau memandang tentang nilai. Dan selanjutnya, intinya bahwa ini menjadi menarik bahkan sampai dimensi level kajian historis, ahistoris terkait dengan historis. Ini adalah pendekatan kajian sosiologi politik, sehingga ini juga bisa menjadi apa yang menjadi tugas saudara, paper saudara. Pendekatan kajiannya seperti apa? Pendekatan pada nilai, pendekatan pada fokus kajian, unit analisis, lokus kajian, modal analisis, dimensi, level kajian yang selanjutnya menjadi satu dengan lainnya bisa kita bedakan. Dan ya tidak boleh sama. Selanjutnya kita perspektif pemikiran. Perspektif pemikiran di sini adalah tentang perspektif pemikiran Durkheim, Marx, dan Weber. Ada banyak hal yang selanjutnya kita bisa mengupas bagaimana menurut Durkheim, menurut Marx, menurut Weber, taruhlah saudara melihat tentang masyarakat. Misalkan ada salah satu item masyarakat itu kata Durkheim cenderung ke arah harmoni, equilibrium, dan kreatif. Tapi menurut Marx, ya, yang dialami Marx, yang dilihat oleh Marx itu berbeda. Dia sosialis dan komunis sebagai modal production yang terbaik. Weber berbeda juga, sekuler dan birokratis. Itu birokrasi rasional dalam industri kapitalis dan persaingan. Melihat dari misalkan konsep masyarakat menurut Durkheim, Marx, Weber yang beragam karena memang suasananya Marx, Weber, dan Durkheim itu berbeda. Sehingga ketika saudara
melihat seperti apa, sebagaimana hukum, bagaimana publik, bagaimana teori dan selanjutnya dari perspektif pemikiran Durkheim Max Weber itu beragam. Tetapi yang lebih penting adalah ini bisa menjadi bagi saudara bahan modal untuk menyelesaikan tugas saudara. Silahkan bisa dibaca secara detail terkait dengan yang ada di papan ini. Saudara nanti konsepnya seperti apa yang mau ingin ditampilkan, kemudian perspektif pemikirannya menggunakan Durkheim, Max Weber, ataupun bahkan yang lain. Ini kan hanya sebuah contoh yang bisa menjadi ya modal bagi saudara mengerjakan tugas saudara. Itulah terkait dengan mata kuliah kita pertemuan ketiga, dimensi kajian sosiologi politik, sehingga saudara sekarang sudah bisa terbuka bagaimana dimensi atau berbagai dimensi kajian sosiologi politik. Lihat langsung kepada tugas saudara, tengok terhadap tugas saudara, apakah sudah atau nyambung dengan tugas saudara terkait dengan dimensi kajian sosiologi politik ini. Pasti ada salah satu atau bahkan lebih dari satu terkait dengan dimensinya. Intinya, pada pertemuan ketiga kali ini kita melanjutkan apa yang menjadi tugas paper saudara sesudah kita secara teoritis membahas kajian dimensi sosiologi politik. Selanjutnya silahkan membuat terkait dengan pendahuluan. Tetapi sebelum pendahuluan silahkan dibuat keyword atau kata kunci minimal 3 kata, maksimal 5 kata yang ditulis di bawah abstrak. Jadi 5 kata, maksimal 5 kata, minimal 3 kata. Ditulis di abstrak, di bawah abstrak, keyword, kata kunci. Sesudah itu saudara segera membuat pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah sekitar 2 halaman. Karena saudara kan mempunyai kewajiban untuk membuat 10 halaman minimal. Jadi kalau begitu pendahuluannya adalah 2 halaman. Pendahuluan itu diawali dari tentunya latar belakang mengapa saudara tertarik meneliti paper saudara. Selanjutnya saudara membahas dengan mendasarkan pada beberapa referensi yang ada. Referensi yang ada di sini saudara wajib menampilkan minimal 5 jurnal. Jadi selain buku wajib, tetapi minimal 5 jurnal sebagai pijakan saudara menulis dari paper saudara. Misalkan menurut hasil penelitian si A, kemudian tidak harus kemudian ditulis judulnya ataupun cukup langsung sitasi dengan silahkan menggunakan mana sesuai dengan jurnal yang saudara tuju. Taruhlah misalkan saudara menggunakan modelnya JSM, The Journal of Society and Media, maka saudara cukup citasinya itu adalah cukup menggunakan dalam kurung ya, tentunya nanti pakai citasi yang otomatis, yaitu menggunakan nama sama cukup tahun saja, nama akhir sama misalkan Agus Muhammad Fauzi ya, cukup Fauzi sama tahun, kemudian dalam kurung. Tapi berbeda dengan apakah EEU, apakah menggunakan yang lain, yang pasti sangat. Selanjutnya saudara menulis dengan sekali lagi minimal 5 jurnal, buku terserah. Sesudah itu saudara memberikan pada akhir dari pendahuluan itu sebuah semacam kebaruan, kebaruan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian 5 terdahulu itu adalah pada ini. Jadi misalkan terkait dengan penelitian 1, 2, 3, 4 seperti ini, tapi di
5 penelitian itu belum. Di sinilah kebaruan penelitian saya. Sehingga dengan cara seperti itu saudara bisa betul menulis pendahuluan dengan baik. Semoga ada manfaat. Segera diselesaikan. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.